Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada. Bagaimana kabarnya saudara? Semoga sehat dan sukses selalu. Oke, seperti apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa Google Meet itu terintegrasi dengan Jamboard. Jamboard itu adalah papan tulis virtual. Jadi bisa digunakan secara online. Kalau misalkan kita sedang meeting online ya via Google Meet, kita bisa memanfaatkan Jamboard. Lalu bagaimana cara membukanya, lalu cara mengoperasikannya, dan fitur-fitur yang ada di Jamboard tersebut? Langsung saja kita buka Chrome-nya, dan sesuai dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan ya, ada dua cara. Kita bisa masuk ke 9 titik ini ya, dan pastikan saudara sudah login dengan akun Gmail yang saudara miliki. Lalu silahkan cari saja Jamboard di sini ya. Atau bisa saja saudara ketik ya alamatnya. Di sini saya akan nulis Jamboard. Oke, di sini. jamboard.google.com. Oke. Saya perkecil lagi. Oke, otomatis akan muncul halaman pertama aplikasi Jamboard yang merupakan produk Google. Kalau misalkan saudara baru pertama kali buka, maka akan kosong. Dan di sini kebetulan pernah saya coba ya pada tanggal 26 Oktober ya tadi. Ya. Kalau misalkan ingin membuka ya dokumen baru, silakan di sini ada tanda plus ya. Saya perbesar, ini dia. Oke, lalu kita new Jamboard. Kita klik. Nah, kita tunggu. Oke. Kita tunggu ya. Dan ini dia tampilan pertama dari halaman Jamboard. Kemudian bagaimana cara mengoperasikannya? Namun sebelumnya kita juga sembari akan membahas fitur-fitur yang ada di Jamboard. Jadi di sini adalah memperbesar ya, zoom in, zoom out. Nah, di sini. Kemudian ini set background ya. Kemudian ini clear frame. Kalau misalkan halaman ini ingin kita hapus ya silakan clear. Ini adalah undo, ini adalah redo. Kemudian ini adalah pen ya, pen. Oke. Coba kita manfaatkan pen ya. Tes. Oke. Mohon maaf saudara, saya memakai mouse ya, jadi sedikit susah. Jadi kalau misalkan saudara punya alat bantu ya berupa pen, silakan bisa memanfaatkan itu. Lalu di sini ada eraser ya. Eraser itu adalah penghapus. Nah, silakan dihapus. Lalu di sini ada apa nih, select. Select itu untuk apa? Ya untuk memilih objek yang ada di sini. Katakanlah di sini ada sticky note. Yuk, kita klik lalu kita misalkan di sini ini adalah soal misalkan. Lalu kita klik save. Cancel ya. Nah, secara otomatis di sini akan muncul ya sticky note yang kita buat. Lalu kalau ingin memilihnya ya silahkan kita pilih select di sini. Nah, lalu kita klik, kita bisa memindahkan misalkan di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Secara otomatis objek yang kita pilih nanti akan ada titik 3. Titik 3 itu apa sih menunya? Di sini ada edit, duplicate, delete atau order. Order itu apa? Susunan ya. Kalau misalkan kita ada sticky lagi misalkan. Oke, gitu misalkan. Tanda apa? Warnanya ganti biru misalkan. Nah, ini kita select juga, lalu kita taruh di atasnya. Kalau misalkan oke ini ingin taruh di bawah, maka kita pilih order send to back. Nah, secara otomatis akan ada di bawahnya gitu. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan foto-foto ya. Boleh upload, kemudian boleh Google Image Searching, ya search ya, kemudian Google Drive dan sebagainya. Lalu di sini ada sebuah bentuk ya. Ada persegi, ada persegi panjang, segitiga dan sebagainya. Katakanlah di sini.
Oke, lalu di sini apa? Text box. Misalkan di sini, oke. Ini adalah contoh kata-kala. Oke, selanjutnya ini apa nih? Ini adalah laser. Kalau misalkan kita ingin menerangkan suatu makalah ya, atau suatu tulisan sebagai penekanan ya kepada para audien atau peserta didik kita. Misalkan ini contoh, nah secara otomatis akan bilang sendiri karena ini hanya laser gitu. Kemudian di atas ini adalah sebuah frame ya, frame bar. Jadi kalau misalkan katakanlah halaman, tapi di sini bahasanya adalah frame. Dan ini juga bisa kita buat sebagai papan tulis kolaborasi dengan peserta didik kita atau trainer kita. Misalkan saja kita ingin meng-share. Nah, silahkan kita klik share. Kemudian nah, di sini jangan lupa kita klik di sini. Kita klik di sini. Nah, lalu di sini jangan sampai lupa anyone with the link, supaya semua orang yang mengklik link ini bisa gabung, kemudian copy gitu ya. Oke, nah katakanlah link ini sudah di share di anak didik kita atau peserta pelatihan kita. Ya, kita atur saja, misalkan halaman pertama untuk kelompok pertama, halaman kedua untuk kelompok kedua, halaman ketiga untuk kesimpulan. Nah, jadi nanti semuanya bisa secara bersama-sama anggapi pendapat-pendapat terkait permasalahan yang kita berikan sebagai seorang guru atau trainer. Oke, saudara, kebetulan di sini belum kita beri nama. Yaudah, kita klik saja di sini. Nah, misalkan ini hanya contoh misalkan. Yaudah, klik oke. Secara otomatis akan ada nama, ini hanya contoh. Nah, gitu. Lalu kalau misalkan sudah selesai, ya udah selesai saja gitu, selesai saja. Katakanlah kita ingin ke halaman pertama, halaman home ya. Mohon maaf ada pesawat lewat ya. Nah, secara otomatis akan tersimpan di Google Drive kita, yaitu di aplikasi Jamboard ini. Ini hanya contoh. Bagaimana saudara? Gampang bukan? Tentunya ini menjadi kemudahan bagi kita pada masa pandemi ini ya. Kita masih tetap bisa berkolaborasi, kita masih tetap bisa mengajar ya, walaupun berbeda gitu kan, tetapi kita terus berusaha untuk berdoa semoga kita semuanya sehat. Sukses selalu untuk kita semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.